Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Alhamdulillah adik-adik, kembali lagi di acara Izahkid Generasi Bangsa Berakhlak Mulia. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang karena karunia dan nikmatnya, alhamdulillah Ami Fikih bisa kembali lagi hadir menemani adik-adik yang ada di rumah. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat yang senantiasa kita ucapkan ini adik-adik sampai pula ke keluarga beliau, ke ahlul bait beliau, ke kerabat beliau, kepada sahabat beliau, juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Alhamdulillah adik-adik, gimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Semoga adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dijaga kesehatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oke adik-adik, kali ini kita sudah memasuki hari Jumat. Maksudnya kita udah di penghujung hari Jumat. Setelah maghrib nanti sudah masuk ke hari Sabtu, malam Sabtu. Maka kami ingatkan kembali buat adik-adik, sering tatkala kita sudah pindah jam tayang di hari Jumat, kita sering untuk mengingatkan adik-adik agar mengamalkan amalan-amalan sunnah di hari Jumat. Amalan sunnah seperti apa yang disunahkan oleh Nabi kita yang tercinta alaihi salatu wassalam? Yang pertama adik-adik, sebagaimana sudah pernah Ami Fikih ceritakan untuk adik-adik, bahwasanya kita dianjurkan untuk membaca Quran Surah Al-Kahfi. Quran Surah Al-Kahfi. Bagaimana dalam hadis, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ati adha'a lahu minan nur. Adha'a lahu minan nur fima bainahu wa baina baitil atiq. Siapa yang baca Quran surah Al-Kahfi di malam Jumat, maka dia akan disinari cahaya antara dia dengan Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Itu yang pertama adik-adik, kalau kita membacanya di malam Jumat. Lantas ada nggak keutamanya tatkala kita membaca di siang hari Jumat? Jawabannya ada adik-adik. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah. Siapa yang membaca Quran surah Al-Kahf di hari Jumat, adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain, maka dia akan disinari oleh cahaya, akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat, Masya Allah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Sahihul Jami. Masya Allah, keutamaan yang luar biasa adik-adik. Maka adik-adik segera yang sudah membaca Al-Kahfi, ya alhamdulillah, yang belum membaca silahkan membaca, dan kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang sudah memasuki bulan haram, bulan Rajab, bulan yang Allah pilih sebagai bulan yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pada adik, itu pembukaan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan kisah yang sebelumnya kita ceritakan, yaitu dakwahan Nabi Musa alaihissalam. Dakwahan Nabi Musa. Kini saatnya Nabi Musa berdialog kepada Fir'aun. Dan berdialog ini perlu teknik adik-adik. Dan Fir'aun adalah orang yang pintar dalam berdialog, orang yang pintar dalam berbicara. Sehingga Nabi Musa memerlukan kawan, memerlukan teman untuk bisa mendakwahi Fir'aun. Ya, untuk bisa mendakwahi Fir'aun. Awalnya adik-adik, Nabi Musa alaihi salam, beliau disuruh oleh Allah, diperingatkan oleh Allah agar engkau nanti berdakwahlah kepada Fir'aun. Wa idnada rabbuka Musa ani'til qaumadh dhalimin. Ingatlah ketika Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyeru kepada Musa, datanglah kepada orang-orang yang zalim tersebut. Maksudnya yang zalim di sini adalah kaumnya Fir'aun dan bala tentaranya adik-adik. Bala tentaranya.
qauma fir'auna ala tattaqun. Di sini Allah jelaskan lagi. Allah tekankan lagi. Siapa sih orang yang zalim itu? Orang yang sudah melampaui batas? Kaumnya Fir'aun. Ala tattaqun. Mengapa mereka enggak mau bertakwa? Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun. Nabi Musa pun berpikir, dulu kan aku pernah meninju seseorang di sana. Memukul seseorang, tiba-tiba orang tersebut, suku Kipti tersebut langsung meninggal. Langsung tewas adik-adik. Saking kuatnya Nabi Musa. Maka dia takut, kalau aku berdakwah ke mereka sendirian, ya nanti aku dicemooh sama mereka. Engkau ini punya kekurangan Musa. Engkau pernah meninju seseorang sehingga orangnya tewas. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadhiqu sadri wa la tamtaliqu lisani fa arsil ila Harun. Allah berfirman bahwasanya Musa waktu itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, karena dadaku sempit dengan keadaan seperti itu. Dan aku tatkala berbicara, berdialog kepada seseorang, mau mendakwahkan seseorang, lidahku masih kaku. Maka utuslah Harun. Angkatlah saudaraku ini sebagai nabi. Masya Allah, sebagai nabi. Di ayat yang lain atau di tafsiran adik-adik bahwasanya utuslah malaikat Jibril supaya mewahyukan kepada Harun. Ya Allah, utuslah Jibril supaya Harun ini menjadi nabi adik-adik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahum alayya dzanbun fa akhafu an yaqtulun. Ya dulu aku pernah berbuat dosa, ya. Aku berdosa terhadap mereka, pernah meninju seseorang. Aku takut mereka yang akan membunuhku. Tatkala aku mendakwahi mereka, aku malah takut ya Allah. Maka Allah berfirman. Saat ini Allah akan berbicara kepada Musa. Qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Enggak usah takut. Wahai kalian berdua, enggak usah takut. Kalian Musa, Harun, enggak usah takut. Mereka enggak akan bisa membunuhmu. Pergilah kalian dengan membawa mukjizat ayat-ayat kami. Mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa yang akan mereka katakan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali, fa'tina fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Maka engkau datanglah kepada Fir'aun. Kalian berdua sekarang Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun, berdakwahlah kalian kepada mereka. Kalian berdua udah aku utus nih sama Fir'aun. Gak usah takut. Sudah aku jamin kalian gak akan dibunuh sama mereka. Yang penting kalian tunjukkan mukjizat-mukjizat yang telah aku berikan. Di ayat sebelumnya ada di Quran surah Al-Qasas, ya, kita sudah jelaskan bahwasanya Nabi Musa sudah punya 2 mukjizat. Mukjizat pertama, tongkatnya bisa berubah jadi ular. Mukjizat kedua, dari tangannya Nabi Musa keluar cahaya putih. Burhanan. Allah jelaskan di situ burhanan, 2 mukjizat yang sudah dikantongi oleh Nabi Musa, yang sudah dimiliki oleh Nabi Musa. Masya Allah. Kemudian Allah lanjutkan ini dalam Quran As-Su'ara, inna rasulu rabbil alamin. Katakanlah kepada mereka, kepada Fir'aun, sesungguhnya kami adalah Rasul yang diutus oleh Rabb semesta alam. Yang diutus oleh Rabb semesta alam. Sesembahan yang berhak diibadahi. Dialah yang harus diibadahi oleh kita. An arsil ma'ana bani Israel. Kemudian kami mendakwahkan kalian agar bertauhid. Sekarang giliran tolong serahkan Bani Israel kepada kami. Adik-adik kalau tahu, perlu diketahui bahwasanya Fir'aun ini mengekang Bani Israel. Jadi Fir'aun adalah suku Kipti. Nah, mereka memperkerjakan Bani Israel. Jadi bawahan-bawahan mereka, bawahan suku Kipti adalah Bani Israel. Bani Israel. Mereka ini disuruh untuk bekerja siang malam. Mereka menjadi bahasa kita ya, bahasa kasarnya adik-adik, babu. Jadi pembantu mereka. La haula wala quwata illa billah. Lepaskan mereka. Sudah enggak usah seperti itu. Engkau mau bertobat wahai Fir'aun, bertobatlah, sembahlah kepada Allah, kemudian lepaskan Bani Israel. Kemudian
Setelah dialog tersebut terjadi, Allah jelaskan bahwa Fir'aun ini membalas. Ya, membalas. Dia katakan, qala alam turabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin. Bukankah alam nurabbika fima, bukankah engkau dulu pernah kami asuh, wahai Musa. Musa kan dulunya di kerajaan Fir'aun, adik-adik. Ya, makanya dia berani berbicara seperti itu. Wahai Musa, engkau ini sekarang kok dakwahmu seperti ini? Bukannya dulu kamu ini kami asuh. Kami yang ngasuh kamu, kami yang merawatmu, ya, di antara keluarga kami. Walidan walabista fina min umurika sinin. Dan waktu itu kamu masih kecil, kamu masih tinggal di sini. Dan ya engkau bersama kami beberapa tahun lah kamu ya. Seperti itu adik-adik. Jadi Fir'aun ini menyombongkan diri adik-adik. Engkau ini gak usah macem-macem lah. Ngapain engkau dakwah seperti ini? Sedangkan engkau dulunya masih kecil. Bahasa kita adik-adik, ya kalau ada orang bawa kebenaran, terus dia menganggap dia masih kecil. Walaupun yang dibicarakan adalah kebenaran. Dia macam, kamu masih kecil, gak usah dakwah-dakwah lah. Gak usah ngomong seperti itulah. Masih bau kencur, bahasanya seperti itu adik-adik. La haula wala quwata illa billah. Masih bau kencur seperti itu adik-adik. Kan biasanya ada seperti itu. Nah ini contoh-contoh yang kurang bagus ya adik-adik. Ya. Dan Fir'aun seperti itu menjawabnya. Karena dia itu pintar menjatuhkan Musa. Pintar menjatuhkan orang-orang yang mau berdakwah di sana. Kemudian kita lanjutkan. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan kamu telah berbuat sesuatu yang perbuatan tersebut engkau lakukan waktu itu. Dan kamu termasuk orang-orang yang tidak membalas apa yang sudah kami perbuat. Ini kata Fir'aun ya. Maksudnya di sini adik-adik, kamu masih ingat tak dengan perbuatanmu waktu meninju suku Kipti? Sekali pukulan langsung tewas. Engkau kabur. Engkau gak menyerahkan kepada kami. Engkau gak mau menyerah kepada kami. Nah sekarang engkau datang ke sini berdakwah. Kok engkau mau sok-sokan? Kok engkau mau mendakwahi kami seperti itu? Seolah-olah engkau ini tidak ada rasa terima kasih, tidak membalas. Subhanallah, itu kata Fir'aun. Memang Fir'aun ini jago dek. Jago adik-adik. Beliau ini kalau dialog dengan seseorang, dia punya banyak teknik. Bahkan kita bisa simpulkan ada beberapa teknik yang dia gunakan untuk menjatuhkan lawannya tatkala berdialog. Kemudian Musa pun menjawab, qala fa'altuha idzan wa ana minadh-dhalin. Ya, aku telah melakukannya. Ya, waktu itu memang aku sedang khilaf. Aku enggak sengaja meninju dia langsung tewas. Waktu itu memang aku khilaf, aku salah. Seperti itu. Nabi Musa mengakui adik-adik. Makanya kita pernah bahas adik-adik bahwa Nabi Musa waktu itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah berbuat dosa. Sehingga mau gak mau harus minta ampun. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gak seperti itu ya masih dosa. Tidak menganggap dosa. Saya meninju orang sampai meninggal. Ya itu hal biasa. Kalau misalnya orang tersebut tidak mengakui dosanya. Tapi Nabi Musa alaihissalam beda adik-adik. Beliau mau bertobat, beristighfar pada Allah. Ini Nabi loh dek. Ini Nabi. Masya Allah. Nabi saja masih mau beristighfar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita. Makhluk yang lemah. Kita tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan manusia itu disabdakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam banyak dosanya. Ya, banyak dosanya. Kemudian adik-adik, fafarartu minkum lamma khiftukum wahabali rabbi hukma waja'alani minal mursalin. Sehingga waktu itu tatkala aku sudah meninju seseorang, aku pun lari. Aku khawatir nanti aku bakalan engkau bunuh, ya engkau penjarakan dan lain sebagainya.
Seperti itu. Aku lari meninggalkan karena takut kepadamu. Kemudian setelah kejadian itu Allah Subhanahu wa taala memberikanku ilmu. Memberikanku ilmu seperti ini. Dan dia jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutusku menjadi seorang rasul, adik-adik. Masya Allah. Masya Allah. Nah, itu kisah tatkala awal-awal dialog, awal-awal kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun. Masya Allah. Lihatlah dakwah mereka. Yang didakwahkan adalah kebenaran. Yang didakwahkan adalah kebenaran. Dan sedangkan Fir'aun, dia orang yang zalimin. Orang-orang yang berbuat kerusakan. Orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan pada saat itu yang beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun masih sedikit, adik-adik. Masih sedikit. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun supaya orang-orang ini, suku Kipti ini, Bani Israel ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan kisahkan, adik-adik, bagaimana dialog lanjutan Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Karena bukan sampai sini dialognya, masih panjang. Makanya di antara para ahli ilmu mengatakan bahwa selain kisah Nabi Yusuf adalah kisah terpanjang, ada juga kisah yang paling panjang, yaitu kisah Nabi Musa. Karena kisah Nabi Musa ini bisa diceritakan dari awal sampai akhir, adik-adik. Terpecah di seluruh bagian Al-Quran. Ada di surah Al-Baqarah, ada di Quran surah An-Nazi'at. Seperti itu, adik-adik. Sehingga para ahli tafsir atau ahli tarikh, ahli sejarah mengumpulkan surat-surat tersebut, dikumpulkan jadi suatu kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, sebagaimana Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menceritakan kisah Nabi Musa di kitab Qasasul Anbiya. Seperti itu, adik-adik. Dan semoga kisah sedikit ini bermanfaat. Kita akan membahas tentang faedah-faedahnya di lain kesempatan insyaallahu ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.